Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang tinggal dalam kerajaan surga, kami akan belajar. Tuhan tolong kami berikan fokus dan konsentrasi. Biarlah Tuhan menolong kami semua untuk dapat mengerti pelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Miss Esther hari ini mau menyampaikan materi di kelas 5 dengan tema Aku Berharga di Mata Tuhan. Nah, jadi anak-anak, hari ini materi tentang Aku Berharga di Mata Tuhan menjelaskan bahwa setiap manusia yang hidup di dunia ini itu berharga di hadapan Tuhan. Artinya adalah manusia memiliki ada satu kesamaan dengan Tuhan. Makanya Tuhan sangat-sangat mengasihi manusia. Nah, Miss, kenapa sih dari semua ciptaan yang ada, kenapa hanya manusia yang berharga di hadapan Tuhan atau di hadapan Allah? Nah, karena yang pertama, manusia itu memiliki sifat-sifat Allah. Nah, ingat, anak-anak harus ingat ya, kenapa manusia atau kenapa saya, kenapa aku berharga di hadapan Allah atau bernilai di hadapan Allah? Karena kita manusia memiliki sifat-sifat Allah. Nah, hari ini yang pengen bisa Esther bahas bersama-sama hari ini adalah sifat-sifat Allah. Nah, apa sih Miss sifat-sifat Allah? Nah, sifat Allah itu salah satunya Allah itu memiliki kasih, ya. Lalu selain kasih, Allah juga memiliki kuasa. Selain punya kuasa, Allah juga memiliki sifat mulia. Allah itu suci. Allah itu punya emosi. Emosi itu bukan berarti marah-marah, enggak. Emosi itu banyak, luas ya. Emosi itu contohnya juga Allah itu bisa cemburu dalam hal apa? Kalau kita mengerjakan sesuatu atau menyukai sesuatu melebihi Tuhan, nah itu Tuhan bisa marah kepada kita, Tuhan bisa cemburu. Jadi Tuhan memiliki sifat atau memiliki karakter. Nah, jadi karakter atau sifat-sifat Allah itu, nah itulah juga yang dimiliki oleh manusia. Nah, contohnya apa Miss Esther? Contohnya sifat yang Allah miliki itu, ini Miss Esther kasih contoh, salah satunya adalah kasih. Nah, manusia di dalam diri kita juga kita memiliki kasih. Ya, kenapa sih Miss ketika kita lihat orang melihat orang sedih, kita juga bisa ikutan sedih. Nah, kita bisa menangis. Nah, karena di dalam hati kita itu ada perasaan kasih, ada sifat kasih yang dimiliki. Ya, itu adalah salah satu sifat Allah. Nah, dimiliki juga oleh kita manusia. Dan sifat kasih itu tidak dimiliki oleh ciptaan Tuhan yang lainnya. Contohnya ciptaan Tuhan yang lain seperti binatang, ya kan? Contohnya binatang peliharaan. Misalnya ada anjing, ada kucing, ada lagi binatang-binatang peliharaan yang lainnya. Mereka juga adalah ciptaan Tuhan, tapi perbedaannya mereka tidak memiliki kasih. Ya kan? Makanya seperti apapun, secerdik apapun, contohnya binatang peliharaan. Contohnya kita memelihara anjing. Anjing itu kalau dilatih dia bisa pinter, dia bisa hebat, dia bisa nurut, dan anjing juga bisa setia. Tapi perbedaannya dengan kita, ya kan, anjing itu dia tidak memiliki sifat kasih. Nah, itu perbedaannya. Jadi anak-anak, kita harus mengerti bahwa kita ini berharga di hadapan Allah. Kita ini memiliki nilai yang tinggi. Nilainya itu nggak ada batasannya. Nilainya itu benar-benar hanya Tuhan yang bisa mengartikannya. Nilainya itu nggak terbatas. Nah, makanya anak-anak, Tuhan juga Tuhan mau kita sebagai manusia harus menghargai, ya kan? Kita tidak boleh makanya menghina teman, menjelek-jelekan teman, kita nggak boleh ngomong kasar. Karena apa? Karena
orang misalkan ada teman kita yang cacat atau keluarga kita yang cacat, misalnya dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, atau dia keterbatasan dalam berbicara, atau dia nggak bisa melihat, kita nggak boleh menghina atau merendahkan orang lain. Kenapa? Karena dia adalah ciptaan yang mulia, manusia adalah ciptaan yang mulia. Jadi Tuhan mau kita ini ya saling menghargai karena kita berharga di hadapan Tuhan. Nah, nanti Miss Esther akan ajak anak-anak menyanyikan satu pujian yang berjudul tentang hidupmu berharga bagi Allah. Jadi anak-anak, kalau kita berharga bagi Allah, kita bernilai bagi Allah, nah kita tidak boleh menyia-nyiakan apa yang ada dalam diri kita. Contohnya, anak-anak kita misalkan punya kemampuan atau kelebihan, misalnya kita bisa melakukan karya. Contohnya karyanya apa, Miss Esther? Contohnya kamu bisa melukis, kamu bisa menggambar, kamu bisa membuat puisi, kamu bisa melakukan karya seni yang lainnya, atau kamu senang di bidang olahraga, kamu tekuni, atau kamu senang menguasai bidang teknologi, atau kamu senang membuat komik. Jadi kamu harus belajar berkarya karena kita ini berharga, kita ini mulia, ya kan? Seperti Tuhan kita itu adalah Dia pencipta, Dia berkarya. Ya kan, Tuhan mengerjakan sesuatu dengan berfirman dan berkarya. Nah, Tuhan juga ingin kita semua sebagai anak-anaknya, kita juga melakukan karya. Ya kan, salah satunya mungkin anak-anak bisa membuat puisi yang indah, puisi untuk kedua orang tua, untuk guru, untuk teman, atau anak-anak bisa berkarya mungkin dengan hal-hal yang lain yang anak-anak bisa, atau mungkin ada yang senang dengan bidang kuliner, dengan bidang yang lain, bidang IT, teknologi, atau kamu senang mempelajari misalkan bidang fisika, bidang matematika, bidang sains, kamu kuasai, kamu belajar supaya kamu bisa melakukan karya. Nah, jadi anak-anak, hari ini materi kita berbicara tentang aku berharga di mata Tuhan, ya kan? Jadi anak-anak, kamu berharga di mata Tuhan, berharga di hadapan Tuhan. Jadi kamu tidak boleh menyia-nyiakan kehidupan kamu. Terutama di masa pandemi ini, anak-anak punya waktu yang banyak di rumah. Anak-anak nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Tugas utama kamu adalah belajar, ya, belajar di rumah. Walaupun mungkin saat ini Miss atau guru-guru yang lain tidak bisa melihat apa yang kamu kerjakan, tapi ingat, ada Tuhan yang selalu melihat kita, ada Tuhan yang selalu memantau, atau Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Nah, karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita berharga di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan melihat dan memandang kita ini sebagai manusia adalah ciptaan yang sangat istimewa. Kita berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Ada ciptaan yang lain itu, misalkan kalau benda-benda langit, ada bulan, matahari, ada bintang yang bersinar. Mereka juga itu benda-benda itu juga adalah ciptaan Tuhan, tapi mereka adalah benda, ya kan? Mereka juga adalah ciptaan, ya kan, ciptaan, tetapi berbeda dengan manusia. Manusia itu adalah ciptaan yang paling mulia, paling berharga. Jadi anak-anak, hari ini Miss Esther mau kasih tahu ke anak-anak harus semangat. Kenapa? Karena kita berharga di hadapan Tuhan. Tidak boleh ada lagi yang bilang bahwa maaf nih, kata-kata yang jelek, ya, misalkan merendahkan teman. Aku nggak bisa, ya kan, aku nggak bisa fokus, aku nggak bisa konsentrasi. Tidak boleh lagi ada kata-kata seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita itu sebagai manusia yang berharga dan bernilai. Jadi kita harus belajar selalu mengucapkan kata-kata yang positif buat diri kita. Aku pasti bisa. Atau contohnya, aku pasti bisa fokus, aku pasti bisa mengerjakannya, aku pasti bisa menyelesaikannya. Nah, aku pasti mampu. Jadi anak-anak harus mengatakan kata-kata yang positif buat diri sendiri, ya kan? Contoh misalkan kalau ada teman yang bilang, misalnya, kamu jelek, kamu nggak bisa, ya kan? Kamu nggak boleh perhatikan kata-kata itu. Kamu harus bilang sama diri kamu, aku pasti bisa, aku berharga di hadapan Tuhan, Tuhan mengasihi aku. Nah, anak-anak, jadi inilah
pembelajaran kita di pertemuan pertama bahwa aku berharga di mata Tuhan, aku berharga, aku bernilai di hadapan Tuhan. Jadi anak-anak ingat sifat-sifat Allah yang tadi ada dalam diri kita. Sifat Allah memiliki kasih, Allah itu mulia, lalu Allah itu juga mengampuni, ya kan? Lalu Allah itu juga berfirman, berkuasa. Nah, sama seperti kita, perkataan kita itu juga berkuasa. Jadi anak-anak kita nggak boleh sembarangan mengucapkan kata-kata, karena seperti Tuhan yang berkuasa, kata-katanya sama dengan manusia, kata-katanya juga berkuasa. Makanya mulai dari sekarang anak-anak harus perhatikan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu berkuasa, ya kan? Jadi kita harus mengucapkan kata-kata yang positif. Contohnya, aku pasti bisa, aku pasti mampu, aku pasti kuat, aku pasti sehat, aku pasti bisa. Nah, anak-anak itu kata-kata positif kamu harus ucapkan, dan juga kepada orang lain. Ya, kepada orang lain kamu jangan biasakan mengucapkan kata-kata yang negatif, ya kan? Harus biasakan mengucapkan kata-kata positif buat temannya, ya kan? Atau sekarang lebih banyak waktu buat mungkin sama mama, sama papa, ya kan? Papaku hebat, mamaku hebat, mamaku penuh kasih, penuh sayang, ya kan? Kakakku hebat, adikku hebat. Nah, biasakan mengucapkan kata-kata yang positif, ya. Jangan selalu mengucapkan kata-kata yang negatif yang bisa merendahkan orang lain sehingga membuat orang lain itu bisa bersedih. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau supaya kita, ya kan, dengan kuasa yang ada dalam perkataan kita mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, anak-anak, sampai di sini pembahasan materi dari Miss Esther. Nanti selanjutnya Miss Esther akan memberikan tugas kepada anak-anak. Tugasnya itu adalah anak-anak membuat satu pohon kebaikan. Jadi nanti kamu gambar dalam bentuk pohon, lalu dalam pohon itu ada buahnya. Nah, buahnya misalnya contohnya ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ya kan, ada pengampunan, ya. Jadi anak-anak terserah mau buat sekreatif mungkin, seindah mungkin. Nah, tapi di dalamnya ada karakter-karakter yang baik atau sifat-sifat yang baik, ya kan. Kamu boleh buat pohon sebagus mungkin dan buahnya itu sebanyak mungkin, ya, sesuai dengan apa yang tadi udah bisa Esther jelaskan. Nah, jadi anak-anak, untuk ringkasan materinya nanti Miss Esther akan kirim dalam WA group. Kamu bisa baca penjelasan materinya. Tapi anak-anak ingat, mulai saat ini tidak boleh mengucapkan kata-kata yang negatif. Ucapkan kata-kata yang positif buat diri kamu dan buat orang lain. Karena kita berharga di hadapan Tuhan. Kita bernilai, ya kan? Kita adalah ciptaan yang paling mulia dan yang paling dikasihi oleh Allah. Makanya itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia dan mengampuni, membebaskan kita dari dosa, menyelamatkan kita. Karena memang manusia sangat istimewa di hadapan Tuhan. Makanya itulah Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, datang ke dunia, hidup sebagai manusia. Lalu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Lalu ketika dia mati, dia bangkit dari kubur dan dia terangkat ke surga. Tuhan Yesus memberikan penyelamatan, keselamatan buat manusia. Asal ada syaratnya, asal kita percaya sama Tuhan Yesus. Nah, Miss Esther cukup sampai di sini dulu penjelasannya. Nanti anak-anak boleh membaca ringkasan materi yang Miss Esther kirimkan dalam WA group. Oke anak-anak, nanti kita akan menyanyikan pujian bersama-sama, ya. Miss Esther percaya dalam pujian ini pun kita akan mendapat kekuatan, mendapat berkat. Ternyata hidup kita ini berharga di hadapan Tuhan. Yuk kita nyanyi pujian yang bersama-sama. Oke?
Oke anak-anak, setelah menyanyikan pujian ini, Miss Esther percaya bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga dan paling mulia di hadapan Tuhan. Kita berbeda dengan tumbuhan, kita berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Kita benar-benar mendapatkan hak yang istimewa di hadapan Tuhan. Kita mendapatkan perhatian yang istimewa di hadapan Tuhan. Jadi anak-anak harus selalu bersuka cita, harus selalu belajar jujur, harus selalu belajar melakukan hal-hal yang baik karena Tuhan mengasihi kita. Oke, kita akan mengakhiri kelas kita akan bersatu dalam doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami sudah belajar bagaimana Tuhan sangat mengasihi kami. Kami berharga di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus rela datang ke dunia ini menyelamatkan kami, menebus kami dari dosa. Karena begitu berharga kami sebagai manusia di hadapan Allah. Tuhan berkati anak-anak yang saat ini belajar dari rumah. Tuhan tolong mereka agar mereka juga mengerti bahwa ternyata Tuhan sangat mengasihi mereka. Tuhan sangat mencintai mereka. Biarlah anak-anak juga boleh melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dalam kehidupannya. Mulai dari perkataannya, tingkah lakunya, bahkan perbuatannya. Mereka boleh mengerjakan hal-hal yang baik. Dan sebagai anak, mereka boleh bertanggung jawab untuk membantu orang tua, khususnya saat mereka belajar. Mereka sungguh-sungguh melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik saat di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pertemuan hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus akan menolong kami untuk mengerti dan memahami rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kelas hari ini cukup sampai di sini. Miss Esther mengucapkan terima kasih. God bless you. Bye-bye.